Menurut Bandura, pembelajaran observasi merupakan proses kognitif yang melibatkan sejumlah atribut seperti bahasa, moralitas, pemikiran, dan penguatan diri dari perilaku seseorang. Artinya individu tidak sekedar mengkopi atau meniru secara otomatis setelah mengobservasi lingkungannya. Individu akan memproses secara kognitif dengan menggunakan pertimbangan pengalaman sebelumnya, moralnya, cara pandangnya, atau pemikirannya. Bahkan ketika ia harus merespon, ia masih harus mempertimbangkan untung ruginya. Memungkinkan atau tidak bagi dirinya untuk melakukan sesuatu respon, dengan cara apa ia merespon, atau menggunakan bahasa yang bagaimana. Itu semua akan menentukan apakah individu tadi merespon atau tidak dan bagaimana cara meresponnya. Bandura mengatakan bahwa pembelajaran observasi mungkin atau tidak mungkin juga melibatkan imitasi atau perilaku meniru. Apa yang dipelajari seseorang adalah informasi yang diproses secara kognitif dan digunakan dalam cara yang memberikan keuntungan tertentu. Observational learning jauh lebih rumit dibandingkan imitasi sederhana yang biasanya melibatkan peniruan terhadap tindakan orang lain. Pembelajaran observasi merupakan proses kognitif yang melibatkan sejumlah atribut seperti bahasa, moralitas, pemikiran, dan pengaturan diri dari perilaku seseorang, sehingga apabila seseorang melakukan perbuatan, maka hal itu merupakan hasil dari proses yang melibatkan beberapa atribut tersebut, bukan asal meniru perilaku orang lain. Bandura juga mengatakan bahwa informasi yang didapatkan melalui pembelajaran hanya akan digunakan bila mana ada alasan untuk menggunakannya. Dalam mendukung konsep learning performance ini, Bandura melakukan eksperimen dengan menggunakan sekelompok anak yang menonton tayangan yang di dalamnya ditunjukkan seorang model sedang memukul dan menendangi boneka besar. Dalam kasus ini, tayangan menunjukkan model agresivitas orang dewasa. Kelompok pertama, anak mengamati model tersebut mendapatkan respon pada agresivitasnya. Kelompok kedua melihat model dihukum karena agresivitasnya. Kelompok ketiga netral. Model tidak memberikan respon atau punishment. Pada kesempatan berikutnya, kelompok ketiga tersebut diberikan boneka dan diukur agresivitasnya. Seperti yang diduga, anak dari kelompok pertama paling agresif, kelompok yang kedua paling tidak agresif, sedangkan kelompok yang memandang konsekuensi netral pada pengalaman model menempatkan diri di antara kedua kelompok tersebut. Studi ini menjadi menarik karena mampu menunjukkan bahwa perilaku anak-anak dipengaruhi pengalaman tak langsung atau pengganti. Dengan kata lain, apa yang mereka lihat pada orang lain akan membawa akibat pada perilakunya sendiri. Anak-anak dalam kelompok pertama mendapatkan respon pengganti dan itu memberikan tambahan bagi agresivitasnya. Sementara kelompok kedua mendapatkan punishment pengganti dan menghalangi agresivitasnya. Meski anak-anak tersebut tidak mendapatkan respon atau punishment secara langsung, tetap saja perilaku mereka berpengaruh bagi Bandura. Observational learning terjadi setiap waktu. Setiap kapasitas observational learning telah benar-benar berkembang. Orang tidak dapat mencegah siapapun dari learning terhadap apa yang mereka amati. Observational learning tidak membutuhkan respon atau respon nyata. Menurut Bandura, respon itu tidak berfungsi secara mekanis atau otomatis yang memperkuat perilaku, tetapi observer harus memperhatikan
kontingensi reinforcement sebelum mereka merasakan dampaknya. Uraian Bandura di atas tampak lebih menekankan bahwa manusia dalam bertindak atau berperilaku tidak disebabkan oleh adanya reinforcement semata, melainkan lebih atas dasar pertimbangan-pertimbangan sebagaimana disebutkan sebelumnya. Kalaupun ada reinforcement, maka masih akan dipertimbangkan lebih dulu apakah reinforcement tersebut cukup memadai untuk menyebabkan dirinya berperilaku. Meskipun demikian, dalam hal terjadinya proses belajar, ada atau tidak adanya reinforcement tidak akan menghambat terjadinya proses belajar setelah pengamatan terjadi. Dapat disimpulkan bahwa Bandura dalam konsep belajar menekankan pada adanya model atau figur subjek yang melakukan suatu aktivitas, konsekuensi dari aktivitas itu, dan bisa diamati oleh model atau observer agar terjadi pembelajaran. Apabila syarat itu sudah terpenuhi, maka ada atau tidaknya reinforcement menjadi tidak penting karena reinforcement dapat diperoleh secara perwakilan melalui model yang mendapatkan reinforcement. Oleh karena itu, agar manusia mempunyai kemampuan yang diharapkan, mereka harus banyak mengamati karakter model yang berkemampuan, bagaimana model tersebut mendapatkan kemampuan yang beragam, aktivitas apa saja yang membawa kesuksesan, dan melakukan pengamatan pada banyak model. Pada akhirnya dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa ketika belajar hanya sebatas pada terbentuknya atau adanya perubahan kemampuan penalaran semata, maka belajar sudah cukup dilakukan hanya dengan mengobservasi. Namun demikian, apabila kemudian tersebut sampai pada taraf perilaku, maka pengamatan atau observasi tersebut perlu ditindaklanjuti dengan melatihnya dalam aktivitas dalam berbagai situasi dan kesempatan.